Pemirsa, baliho Ketua DPR RI Puan Maharani marak bermunculan di sejumlah kota. Kemunculan baliho menuai beragam komentar, bahkan ada yang rusak karena vandalisme. Publik tiba-tiba dihebohkan dengan maraknya baliho dan spanduk Puan Maharani di sudut-sudut kota di berbagai daerah. Tidak ada yang salah dengan kemunculan baliho ini karena berisi ajakan untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi dan menjaga persatuan. Namun kemunculan baliho serentak di berbagai daerah menuai beragam komentar. Salah satunya dari kelompok relawan Ganjar Pranowo yang biasa disebut Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris Mas Jopray menyindir bahwa seorang pemimpin bukan berada di baliho melainkan ada di hati masyarakat. Sementara menurut pihak PDI Perjuangan, pemasangan baliho di berbagai daerah adalah inisiatif kader maupun relawan dengan narasi kebersamaan dan persatuan bangsa. Di sisi lain, kemunculan baliho Puan dinodai dengan aksi vandalisme di beberapa kota di Jawa Timur, salah satunya di kota Surabaya. Beberapa baliho Puan dirusak dengan coret-coretan menggunakan cat semprot. Jadi memang vandalisme ini dilakukan oleh oknum-oknum yang memang berusaha untuk mencoba tidak senang lah. PDI Perjuangan Surabaya telah melapor ke polisi terkait vandalisme baliho Puan. Belakangan satu pencoret-coret baliho telah ditangkap oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apakah baliho Puan yang bertebaran di sejumlah daerah merupakan salah satu strategi untuk menuju Pilpres 2024? Atau benarkah ini merupakan inisiatif para kader dan relawan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Ganjaris Mas Jopray dan Ketua Relawan Gema Puan Maharani Nusantara Jawa Timur Marsiswo Dirgantoro. Selamat sore Mas Jo dan Pak Siswo. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Siswo terlebih dahulu. Pak Siswo, benarkah baliho Puan Maharani yang bertebaran ini merupakan inisiatif tanpa arahan dari partai? Ya memang kita sebagai relawan itu niat kita membumikan Mbak Puan untuk lebih dekat ke masyarakat, menginformasikan tentang karena kapasitas beliau sebagai Ketua DPR RI menginginkan untuk menjaga masalah COVID ini supaya segera selesai untuk pandemi ini. Jadi arahan-arahan untuk di baliho pun juga arahannya ke masalah penyelesaian COVID itu, Mbak. Kapasitas pemasangan baliho sebagai Ketua DPR, bukan sebagai calon Presiden 2024, Pak Siswo? Ya nggak tahu ya, kalau ya semua kan kita nggak tahu ya. Kan hari ini yang bisa kita suguhkan ke masyarakat, yang kita tahu Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI gitu aja, Mbak. Baik, saya ingin ke Mas Jo. Mas Jo, Anda sendiri sebagai Ketua Umum relawan Ganjar Pranowo, bagaimana tanggapannya melihat baliho Puan Maharani yang bertebaran di berbagai daerah? Iya, kalau untuk pemasangan sendiri ya nggak ada masalah ya. Saya pikir ya, jadi mempercantik, memperindah jalanan, kota gitu ya. Saya pikir nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah soal itu. Cuman kemudian memang berkembang, kita juga membaca di media, di sosial media, biayanya dari mana dan seterusnya. Ya itu silahkan dijawab mungkin tim kreatifnya Bu Puan. Saya juga nggak yakin itu ide langsung dari Bu Puan ya, mungkin dari teman-teman atau dari tim kreatifnya atau dari ya semacam tim lah gitu ya. Saya pikir itu ya. Yang jelas ini, Mas Jo, mau tidak mau banyak yang mengaitkan dengan 2024. Apakah ini langkah untuk menjegal Pak Ganjar misalnya yang akhir-akhir ini sering memanas begitu antara keduanya persaingan? Saya pikir tidak ya. Kalau menjegal tentu tidak, karena berjalan di dua rel yang berbeda ya. Bu Puan mungkin berjalan di wilayah baliho pinggir jalan ya, sementara Pak Ganjar kan, kami ini fans clubnya yang kami tahu ada beliau berjalan di wilayah-wilayah kerja masyarakat dan sebagainya. Saya pikir itu ya. Tidak kalau merasa jalan tidak, saya pikir tidak. Saya tidak melihat ke arah situ.
merasa tersaingi dengan adanya baliho dari Bu Puan? Mas Jo tidak berkeinginan untuk melakukan hal serupa misalnya? Oh, tentu tidak. Kami itu ngefans dengan Pak Ganjar karena beliau itu nggak masang-masang baliho persis seperti zaman Pak Jokowi dulu. Ya, kami suka karena beliau tuh kerja gitu. Mereka apa ya, teman-teman apalagi di Ganjaris ini yang sekarang jumlahnya sudah mendekati 4.000 di seluruh tanah air ini menyukai Pak Ganjar karena memang beliau bukan figur baliho, beliau adalah figur yang kita lihat kerja ada di hati masyarakat itu. Saya pikir itu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Siswo. Pak Siswo, beberapa baliho dari Bu Puan ini menjadi sasaran aksi vandalisme karena masyarakat menilai rasa-rasanya kurang berempati di tengah pandemi seperti ini, kemudian mengeluarkan uang untuk memasang baliho seperti ini misalnya. Bagaimana Anda menjawab sasaran vandalisme dari masyarakat? Beberapa baliho yang dicoret-coret misalnya. Ya itu mungkin reaktif yang berlebihan ya dari masyarakat. Sebenarnya baliho yang dipasang oleh di gambar Puan itu kan tidak hanya himbauan untuk kita itu menjaga progres dan sebagainya. Jadi hanya himbauan dan kapasitas beliau ya nggak ada masalah gitu. Kita kan sekarang memang lagi menghadapi masa-masa pandemi yang harus kita perjuangkan bersama. Dari segala bentuk ini adalah suatu usaha, Mbak. Jadi mengingatkan masyarakat tetap menjaga prokes dan sebagainya supaya penularan COVID-19 ini segera terhenti begitu, Mbak. Pak Siswo, salah satu baliho yang dicoret-coret ini juga terjadi di Jawa Timur. Anda dan relawan apakah sudah melaporkan hal ini ke polisi akan menempuh proses hukum? Ya, betul. Kami dari Kementerian juga sudah memberikan laporan yang dari Surabaya, terutama yang langsung ke lokasi kejadian, dan itu juga sudah ditindaklanjuti oleh kawan-kawan yang ada di Surabaya. Begitu. Apa dasar dari laporan ini? Apa dugaan tindak pidana yang dilanggar di sini? Ya, kalau itu kan urusan yang wajib yang bisa ini, tapi kan secara tidak ini kan tidak elok. Kata-kata dan yang provokatif, nada-nada provokatif itu juga kita niatnya baik, tapi ya kemungkinan ada aksi-aksi seperti ini kan ya kita pertanyakan saja pasalnya apa pada yang berwajib itu. Baik, Mas Jo, kalau kemudian saya ingin tanyakan hal yang sama bahwa baliho ini menjadi sasaran vandalisme karena masyarakat merasa tidak etis rasanya di tengah kesulitan masyarakat seperti ini, ada pemasangan baliho di berbagai daerah. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, tentu vandalisme tidak bagus ya, kami juga turut prihatin. Tapi ya, itulah kemudian mungkin resikonya kalau kita masang baliho, itu kan mudah di counter ya, oleh mungkin ada 1-2 yang tidak suka dan sebagainya. Ya, dia meluapkan rasa tidak kesukaan langsung pada baliho itu. Itulah mungkin seperti itu. Sebenarnya sama aja kalau kita seperti Pak Ganjar pun ketika melakukan pekerjaan sebagai seorang gubernur kemudian dia tidak suka pun walaupun tidak bervandalis kan juga vandalisme tulis pun juga ada. Jadi ya saya pikir biasa aja. Hanya saja ini baliho ya baliho ketika dicoret dia tidak bisa melawan, tidak bisa mengcounter. Saya pikir itu ya. Jadi ya saya sayangkan juga sampai ada oret-oretan. Mendukung proses polisi saya mendukung. Ya, Mas Jo, kalau kemudian tadi sempat kita bicarakan bahwa mau tidak mau banyak pihak mengaitkan ini dengan 2024. Dari relawan Ganjar Pranowo sendiri tidak merasa ada curi start di sini? Ya, curi start. Oh, tidak ya, tidak. Memang kemudian mungkin ya timnya Bu Puan kemudian ya sadar bahwa memang untuk menjadi kandidat presiden itu tidak bisa instan, diperlukan kerja sejak awal lah gitu, mungkin seperti itu ya. Hanya saja mungkin sedikit berbeda kalau Pak Ganjar sudah kerja sejak awal, sementara Bu Puan baru mulai pasang baliho
katakan sebulan terakhir ini ya mungkin sedikit berbeda caranya, hanya saja itu. Ya, mungkin ya tetap kami yakin itu tujuan untuk 2024 gitu. Hanya saja mungkin ya inilah panggung yang sedang dikerjakan oleh timnya Bu Puan, inilah baliho ini ya, monggo silakan nggak masalah saya pikir. Nah, kalau dari relawan Puan Maharani berinisiatif menggunakan baliho, kalau relawan Ganjar Pranowo seperti apa nih curi sarte untuk 2024, Mas Jo? Iya, relawannya atau Pak Ganjarnya? Kalau Pak Ganjar tidak pernah mencuri apa-apa. Kalau dari Kalau dari relawannya, Ganjar Pak? sendiri, ya kalau dari Ganjar sendiri kita terbentuk 2 bulan lalu, sekarang sudah ada katakan 4 ribuan relawan kita tersebar. Ya kita tidak mencuri, kita juga tidak mencuri start. Kita melaksanakan visi misi kita. Visi kita sudah jelas mengawal pekerjaan Pak Jokowi hingga tuntas 2024, kemudian mengabarkan, menyiarkan, mewartakan kerja-kerja baiknya Pak Ganjar ke seluruh tanah air. Saya pikir itu, Mbak. Dengan cara apa, Mas Jo? Oh ya, kita sementara main di udara, di sosial media tentunya. Sosial media jauh lebih aman, apalagi situasi pandemi ini kan. Nggak mungkin kita nggak ada duit, Mbak, buat masang-masang baliho. Jauh lebih murah juga lah, tentunya ya, Mas Jo. Lebih murah. Baik. Ya. Ya, Pak Siswo, kalau kemudian dari relawan Puan Maharani berinisiatif memasang baliho-baliho ini, apakah memang ada kekhawatiran bahwa Bu Puan ini belum cukup dikenal di kalangan masyarakat, di kalangan akar rumput, atau seperti apa? Oh, kalau masalah masalah dikenal atau tidak sebenarnya sudah selesai, Pak. Kita semua tahu kalau ditanya misalnya siapakah ibunya Mbak Puan atau bapaknya Mbak Puan atau eyangnya Mbak Puan, semua orang sudah tahu gitu loh. Jadi masalah elektabilitas Mbak Puan itu sebenarnya sudah orang banyak yang tahu gitu. Cuma ya kita meng-push gitu, kita meng-grab supaya lebih dikenal ini, supaya masyarakat lebih tahu perjuangan Mbak Puan untuk rakyat bagaimana. Itu juga perlu disiarkan sama seperti relawan-relawannya Pak Ganjar juga mungkin sama gitu kan. Cuman ya mungkin tadi ada perbedaan ya masuk ya tadi ya cara kita untuk membumikan masing-masing fans penggemar kita ya begitu Mbak. Pak Siswo, saya ingin pertegas lagi untuk inisiatifnya ini dari relawan Puan Maharani Jawa Timur atau dari relawan Puan Maharani ada arahan dari pusat karena serentak sekali ini pemasangannya secara nasional. Ya memang beberapa minggu sebelumnya memang kita sudah menginisiasi untuk memasang baliho di tiap kota dari relawan ya, Nah, terus kita mengupayakan belum semua sih relawan Jawa Timur belum pasang semua, ada yang belum juga gitu. Jadi nggak serentak juga sebenarnya selisih hari juga, cuma faktornya bersamaan itu aja Mbak. Baik, Mas Jo, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pro kontra yang kemudian bermunculan, kontroversi yang bermunculan dengan adanya baliho ini? Ya, saya pikir gini, setiap kandidat memiliki metodenya sendiri, caranya sendiri ya. Pak Ganjar pun harapan kami nanti akan ada dorongan untuk maju menjadi Capres 2024 dengan caranya sendiri juga. Kami, Ganjaris, ini adalah kumpulan komunitas penggemarnya Pak Ganjar. Metode kami sederhana kalau dalam mengabarkan keberhasilan Pak Ganjar di Jawa Tengah untuk seluruh Indonesia. Nah, himbauan juga kepada kader-kader lain, ya sekarang ya mari bersama-sama, maksud saya kepada kandidat-kandidat yang berkeinginan nyapres di 2024, mari sekarang kita bergotong royong lah membantu Pak Jokowi untuk mengentaskan segera pandemi ini segera berakhir ya, daripada mungkin membuang-buang dana yang nggak jelas untuk hal-hal yang mungkin mubazir lah, menurut kami seperti itu. Baik, terima kasih Mas Jo dan Pak Siswo sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih atas kesediaannya, selamat sore dan sehat selalu.